Pernah nggak ketemu dengan orang yang merasa paling benar, dia nggak mau mendengar nasihat, nggak mau melihat kebenaran. Bahkan mungkin bisa jadi orang terdekat kita, pasangan, anak, atau keluarga yang nggak mau mendengarkan nasihat. Bismillah, kali ini kita akan bahas tentang orang yang merasa paling benar, nggak mau mendengar, nggak mau melihat tentang kebenaran. Kita lihat di Quran Surah Al-Jasiyah ayat 23, yang kurang lebih artinya bahwa orang yang mengikuti hawa nafsu dan nggak mau, dia menutup telinga, dia menutup pendengaran, maka ini lama kelamaan akan sesat. Karena apa? Karena ya nggak mau mendengarkan kebaikan, nggak mau mendengarkan kebenaran. Maka penting kita senantiasa merendahkan hati kita untuk mendengarkan nasihat, untuk menerima kebenaran dari siapapun itu disampaikan. Terlebih lagi mungkin dari orang tua kita, keluarga kita terdekat yang itu pasti nasihatnya buat kebaikan diri kita. Maka kita coba dengarkan, kita coba resapi, dan mudah-mudahan menjadi bagaimana itu menjadi solusi dalam kehidupan kita. Dan kita lihat dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya ada kesombongan walau sebesar zarah. Nah, artinya sebenarnya kadang-kadang nggak mau mendengar itu, dia ada sifat kesombongan. Saya udah tahu, saya udah benar, nggak usah lagi lah dinasehatin, nggak usah lagi lah mendengarkan kata Pak Guru, orang tua, Ustadz, siapapun itu, karena dia sudah merasa paling benar. Ini yang paling bahaya, karena lama-kelamaan dia hanya mengikuti hawa nafsu, dan bisa tersesat, bisa tanpa arah, karena hatinya, nafsunya tidak menunjukkan kepada hal yang baik misalnya. Dan barang siapa yang tidak menghormati yang lebih tua dan tidak menyayangi yang lebih muda dan tidak mengetahui hak ulama, maka ia bukan golongan kami. Nah, artinya ya kalau orang ada kesombongan, dia muncul ketidakhormatan kepada yang lebih tua dan muncul tidak menghargai ke yang lebih muda karena dia merasa paling hebat. Dan apa yang kata di akhirnya, itu bukan golongan kami. Nauzubillah min dzalik. Karena kita diajarkan untuk menghormati yang lebih tua, menyayangi yang lebih muda. Itulah bagaimana sunnah dari baginda Nabi kita Muhammad SAW. Dan itulah namanya penyakit hati, yaitu ujub, ria, takabur, yang itu menjadi nutup telinga, menutup mata dari kebenaran. Gak mau bagaimana nasihat itu masuk ke dalam hatinya. Dia merasa takabur, dan inilah yang sulit untuk masuk hidayah ke dalam dirinya. Misalkan tentang sholat, dia nutup mata, nutup telinga tentang prinsip dianya kenapa nggak sholat, dia nggak baca Quran, atau dia tidak berakhlak yang baik. Dinasehatin tapi dia menutup mata, nutup telinga, bahkan hatinya dia tidak mendengarkan nasihat itu. Mending apa kata dirinya, mending apa kata hawa nafsunya. Jadi merasa paling benar. Dan akhirnya ketika dia mengikuti hawa nafsu, maka tidak dapatlah orang itu kepada ilmu yang sejati. Ilmu yang tentang tawadu, tentang penerimaan, tentang kebenaran yang sesungguhnya. Karena kalau orang semakin dia mendapatkan ilmu, semakin dia mendapatkan wawasan, dia akan semakin tawadu, dia akan semakin bagaimana penerimaan, penyerahan diri kepada Allahnya semakin baik. Sedangkan ketika dia nggak mau mendengar nasihat, nggak mau belajar, nggak mau menerima masukan, maka itu akan menjadikan bagaimana kecelakaan bagi dirinya. Atau kalaupun dia belajar, niatnya bukan untuk kebaikan, tapi untuk mendebat, bisa menjadi lebih baik ke orang lain, bisa mau menjadikan bahan diskusi, tapi bukan buat dirinya, tapi untuk mendebat orang lain. Sehingga dia merasa paling benar. Itulah bagaimana yang dikatakan semakin jauh daripada kebenaran. Kalau kita lihat bagaimana kisah Nabi Musa alaihissalam, itu pangkatnya Nabi dan Rasul, hebat luar biasa, tapi ketika itu mau belajar kepada Nabi Khidir alaihissalam, meskipun sebelumnya tidak paham di awal, tapi bagaimana dijelaskan dengan penuh kesabaran. Kita pun pernah Umar bin Khattab dikritik oleh perempuan, maka ketika itu Umar bin Khattab ternyata menerima kritiknya
menerima bagaimana apa yang disampaikan oleh perempuan itu jikalau Umar bin Khattab adalah salah. Dan termasuk Imam Asy-Syafi'i tidak mengklaim dirinya merasa paling benar. Ketika itu menyampaikan pendapatku benar, namun mungkin salah. Dan pendapat orang lain salah, namun mungkin benar. Jadi masih ada kemungkinan tentang bagaimana pendapat dirinya bisa salah, atau pendapat orang lain pun bisa salah atau bisa benar. Jadi tidak mengklaim aku pendapatku paling hebat, pendapatku paling benar ketika itu. Maka kita pun mungkin pada aplikasinya ketika kita datang kepada pengajian, kita mau mendengarkan nasihat, ketemu dengan guru, ketemu dengan orang tua, membuka mata dan hati kita untuk bagaimana mungkin diberikan nasihat, diberikan arahan, diberikan supaya bisa menjadi lebih baik lagi. Tentu bagaimana dengan kita mungkin memiliki adab dan akhlak yang tawadu, akhlak yang menerima nasihat, insya Allah akan menjadikan orang yang santun, orang yang baik, dan selalu menerima kebenaran ketika itu. Dan juga sembari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan hati kita banyak bersyukur, mudah-mudahan hati kita tunduk khusyuk dan senantiasa tersambung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga diberikan cahaya kebaikan, diberikan rahmat dan kasih sayang. Maka pada intinya, mungkin boleh jadi ada orang yang merasa paling benar, maka kita doakan mudah-mudahan diberikan hatinya yang lembut, hatinya yang halus, dan dihilangkan dari kesombongan. Dan mungkin boleh jadi kita itu kadang-kadang seperti itu. Kadang-kadang ada dalam hati kita kesombongan atau angkuh, maka kita berdoa kepada Allah supaya hati kita dilembutkan, ditundukkan, bahkan menjadi yang tawadu, yang bersih. Dan kita senantiasa mungkin mudah-mudahan muncul adab daripada diri kita, bukan hanya tentang ilmu, tapi adab yang ternyata membuka pintu hidayah, dan kita belajar untuk bagaimana mendengarkan, belajar untuk bagaimana mengiyakan samina wa atona, bukan membantah nasihat daripada orang tua, guru, ataupun orang-orang di sekitar kita. Mudah-mudahan Allah senantiasa menjaga kita, melindungi kita, dan membimbing kita dalam kebaikan-kebaikan. Jikalau Ayah Bunda punya sharing, masukan tentang inspirasi kali ini, boleh ditulis di kolom komentar, dan jikalau suka bisa di like, share, dan subscribe, dan mengikuti program apapun yang bagaimana kebaikan yang dilakukan. Program mungkin ajakan sedekah, program dakwah, program mendidik anak, program apapun itu, mudah-mudahan kita bisa melaksanakannya dengan cara yang terbaik. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Barakallahu fikum. Oh iya, kami punya program safari dakwah bagi Anda yang memiliki masjid, majlis taklim, sekolah, dan lain sebagainya, berkesempatan untuk mengadakan kegiatan parenting, kajian Islam, seminar, dan lain sebagainya. Dan juga kami memiliki produk buku-buku terbaik seputar parenting Islami, dan juga kelas online tiap bulannya. Ayah Bunda segera dapatkan, hubungi admin.